Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prima Renaldi, NPM 2012011200. Di sini saya akan menjelaskan 5 contoh bisnis franchise guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum, Ekonomi, dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurasana, SH.M.A. Sebelum itu, mari kita simak pengertian dari franchise itu sendiri. Bisnis franchise atau waralaba pada dasarnya adalah membangun hubungan franchise atau pewaralaba membayar biaya awal dan royalti yang berkelanjutan kepada pemilik merek dagang franchise atau yang disebut dengan franchisor. Contoh bisnis franchise yang pertama adalah Richeese Factory. Richeese Factory merupakan brand franchise milik PT Richeese Kuliner Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods dan telah berdiri sejak tahun 2002. Richeese Factory mungkin tidak terkenal dengan ayamnya seperti KFC atau brand lainnya, tetapi kualitas makanannya yang tidak kalah makanan di restoran ini juga unik. Richeese yang sangat identik dengan keju, hal itu menjadi selling point di restoran cepat sajinya, yaitu saus keju. Meski merupakan brand lokal, tapi harga menu di restoran ini tergolong cukup tinggi. Untuk menu terlarisnya adalah Fire Chicken, harga dimulai dari 20 ribuan. Set dish di restoran ini ada berbagai macam, mulai dari potato wedges, french fries, pom-pom, cupcake, dan lainnya, dengan kisaran harga 16 ribuan. Syarat untuk membeli waralaba yang satu ini tidak disebarkan secara umum oleh perusahaan. Tapi pada tahun 2017, saat brand ini memenangkan IFRA, sebuah penghargaan untuk waralaba sempat sepintas dibocorkan, sekitaran harga 4-6 miliar. Yang kedua yaitu Burger King. Burger King sejatinya adalah brand restoran cepat saji yang dikelola secara franchise dan markas utamanya ada di Miami, Florida, Amerika Serikat. Restoran yang satu ini pertama kali didirikan dengan nama Insta Burger King pada tahun 1953. Berbeda dengan pesaingnya, Burger King menawarkan makanan cepat saji dengan berbahan dasar roti. Syarat franchise Burger King perlu Anda ketahui untuk bisa menjadi bagian dari franchise ini tidak gampang. Berbeda dengan brand lokal yang cuma melakukan pembayaran paket saja. Namun Burger King justru memberikan syarat finansial yang jadi jaminan. Perhitungan finansial ini akan menjadi syarat jumlah investasi minimal. Sedangkan untuk masalah biaya atau harga franchise Burger King, pihak manajemen memberi harga sebesar 50.000 US dollar. Yang ketiga yaitu Kopi Janji Jiwa. Kopi Janji Jiwa merupakan brand kopi kekinian yang menjadi favorit anak muda. Brand kopi kekinian yang telah berdiri sejak 2018 silam tercatat menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan di bidang F&B. Di kalangan para anak muda ada satu brand kedai kopi yang cukup banyak terkenal dan bahkan juga seringkali menjadi favorit dari para pemuda untuk dikonsumsi hampir tiap hari, yaitu Kopi Janji Jiwa. Memasarkan kopi dengan cita rasa yang khas dan membuatnya lebih familiar untuk dirasakan para masyarakat Indonesia sendiri. Untuk memulai franchise Kopi Janji Jiwa, ini dipatok manajemen adalah 85 juta rupiah untuk branding, lisensi, dan peralatan. Mencapai total keseluruhan berkisar antara 150 juta sampai 200 juta. Dengan harga tersebut, mitra Kopi Janji Jiwa mendapatkan fasilitas sewa, tempat karyawan, dan dukungan promosi penuh. Selanjutnya yaitu Indomaret. Indomaret merupakan salah satu minimarket yang dikenal oleh masyarakat banyak dan telah menerapkan pola kemitraan dari tahun 1997. Bisnis minimarket dapat menjadi pilihan Anda, terutama melihat banyak masyarakat yang sampai saat ini berbelanja di minimarket untuk memenuhi kebutuhannya. Estimasi total biaya franchise Indomaret sendiri sebesar 394 juta. Biaya tersebut meliputi dari biaya franchise selama 5 tahun sebesar 36 juta, promosi dan persiapan pembukaan toko 9,5 juta, renovasi dan tambah daya listrik Rp 170,5 juta, dan peralatan elektronik dan non-elektronik sebesar 178 juta. Indomaret kini telah memiliki 700 mitra dan terus berkembang ke berbagai daerah di luar Jabodetabek. Indomaret juga menjadi jaringan waralaba minimarket terbesar di Indonesia yang berjalan lebih dari 33 tahun, sehingga Indomaret dapat menjadi opsi Anda yang cukup menjanjikan. Dan yang terakhir adalah Starbucks. Starbucks adalah bisnis kopi terbesar. Awal mulanya Starbucks adalah perusahaan kopi yang dilahirkan di Seattle, Washington, Amerika Serikat pada tahun 1971. Pada awalnya, bisnis ini hanya menjualkan biji kopinya saja, tapi seiring berjalannya waktu, Starbucks pun
menghadirkan produk atau barangnya dengan kopi siap saji. 326 gerai Starbucks telah ada di Indonesia. Lebih detailnya terletak di 22 kota besar di wilayah yang strategis. Mengenai menu dari perusahaan ini memiliki nilai yang tinggi di Indonesia. Maka dari itu wajar biaya minimum dan makanannya bisa dikatakan mahal bagi setiap kelompok. Untuk membeli lisensi franchise satu ini sebetulnya ada persyaratan yang gampang-gampang sulit untuk Anda penuhi, yaitu pertama lokasi. Untuk persyaratan kedua, Anda harus mempunyai aset liquid senilai 9 miliar rupiah. Kemudian Anda juga harus memperlihatkan aset uang secara tunai yang Anda miliki.